Nabi yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai pelajaran kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Ibu Rebecca yang akan menyampaikan pelajaran Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkannya bisa kami simak, bisa kami pahami. Kau berkati juga alat-alat yang kami pakai agar bisa berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Amin. Ibu Rebecca di sini ada ini apa? Murid dari generasi 1 itu Anis. Tolong angkat tangan. Nah, itu Anis itu bakal jadi istrinya Agape itu bentar lagi ya. Tanggal berapa Agape? Tanggal 20 berapa? 21. Ya, 21. 21. Ya, oke. Sudah counseling belum? Udah Pak, kemarin Anis yang konseling, hari ini saya nanti malam. Sama Pak Yonatan, sama siapa? Iya, sama Pak Jonathan. Oke, berapa kali rencananya? Rencana 3 kali Pak. Oh, 3 kali, oke. Ya dah. Di sini ada yang belum datang ya. Siapa? Sarah belum, masih sakit ya? Ya, Sarah dengan Segianto. Segianto kenapa? Kurang tahu Pak. Mungkin lagi bimbang kayaknya Pak. Waduh, bimbang. Oke, kalau gitu saya serahkan sama Ibu Rebecca. Silakan apa yang mau dibawakan. Ya, bersyukur kita menginjak 2021. Puji Tuhan. Tahun baru buat semuanya. Ya, saya bertemu dengan kalian saat ini ya. Nah, kita tahu bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang saat ini tidak bisa menginjak tahun 2021. Nah, mereka sudah ada yang sudah selesai, ada yang memang begitulah ya, meninggal karena satu dan lain hal. Nah, kalau kita sekarang ada di tahun 2021, harusnya kita itu punya satu tekad untuk menghargai waktu yang diberi oleh Tuhan pada kita saat ini. Karena sungguh-sungguh kita tidak tahu kapan kita akan selesai. Artinya kapan kita meninggal. Saya sendiri punya teman dokter tuh lebih dari 400 orang sudah meninggal karena penyakit COVID. 400. Tapi saya mau bilang sama kalian, kita nggak usah takut sama COVID. Karena kita ini di dunia ini bersama dengan Yesus. Nanti kita mati, kita bersama Yesus juga. Jadi apa sih yang mesti ditakutkan gitu loh. Nah, kalau memang harus mati ya sudah, tapi kita memang harus berjaga diri supaya kita tidak mati konyol ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang harus melakukan program dari pemerintah misalnya pakai masker segala ya dipakai, nggak apa-apa, itu oke ya, harus malahannya. Tapi kita nggak usah ketakutan, sekali lagi ya. Kenapa begitu? Karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan Yesus ada dalam hati kita, ada Roh Kudus. Nah, yang penting kita selalu terhubung dengan Dia. Setuju? Ya. Kemarin saya baca ilustrasi ini, saya suka begini ya ceritanya ya. Ketika Tuhan ingin menciptakan ikan, Dia berfirman kepada laut. Ya laut silahkan keluar binatang-binatang laut silahkan ya. Ayo, Dia berfirman pada laut. Ketika Tuhan ingin menciptakan pepohonan, Ia berbicara kepada bumi. Tapi ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, Dia bicara pada dirinya sendiri. Dikatakan, kemudian Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. Jadi Dia bicara pada dirinya sendiri. Dia memberikan rohnya sendiri. Nah sekarang, jika Anda mengeluarkan ikan dari air, dia akan mati. Setuju? Ya. Jika Anda mengeluarkan ikan dari air, dia akan mati. Jika Anda mencabut pohon dari tanah, dia juga akan mati. Nah, demikian juga ketika manusia terputus dari Tuhan, dia pun mati. Nah, gitu ya. Saya tahu bahwa
anak-anak sekolah minggu itu besar, kemudian ada banyak tantangan dan banyak di antara mereka yang terhilang. Saya juga tahu bahwa anak-anak sekolah minggu itu setelah menjadi remaja dididik oleh gereja, mereka karena dunia ini lebih menawarkan kesenangan yang lebih, mereka juga hilang. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Mereka lebih suka kesenangan dunia. Jadi kita punya tugas yang sangat berat untuk anak-anak yang kecil itu, dengan kita harus mendidik mereka supaya nanti remaja tidak terhilang ya. Untuk anak ini, kalian-kalian nih yang sudah menikah, terus untuk agape yang sebentar lagi menikah, tentu nanti sebentar lagi juga punya anak. Mendidik anak itu sekarang tidak mudah. Saya rasa lebih sulit daripada zaman saya dulu, karena sekarang ini HP merajalela ya. Kalian sendiri terobsesi dengan HP, aku rasa ya. Baca Alkitab 15 menit ngomongnya susah, tapi kalau lihat HP 5 jam sampai pagi juga gampang gitu ya maksudnya, karena sangat menarik. Nah, tapi kita harus ingat, karena kita tadi dijadikan oleh Tuhan, Tuhan berfirman pada dirinya sendiri, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka ketika kita terlepas dari Tuhan, kita akan mati. Kalau kita mau mau bahagia dalam hidup ini, mau sejahtera dalam hidup ini, kita harus mendengar perintah Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan itu tidak ada. Ingatin ya, kalau Tuhan sih tanpa manusia ya tetap Tuhan saja. Tapi kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak ada. Nah, jadi kita mendengar ilustrasi ini, harusnya kita melekat erat kepada Tuhan, dan kita harusnya melekat erat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, ada pada permulaan saya mengajar, saya pernah memberikan gambar yang ini. Saya ingin mengulang sedikit untuk mengingatkan mau ditayangkan. Iya, yang hitam dulu Om ya. Oh, sebentar ya. Nah, saya mau share screen. Apakah sebentar, yang mana? Yang ini atau yang ya. Yang ini. Bukan, yang hitam. Yang hitam. Yang sebentar ya. Yang permulaan. Yang ini. Ya. Oke ya. Coba kita lihat tentang hati manusia. Hati manusia ini gambar yang sangat melekat erat dalam pikiran saya. Dari zaman saya kecil, ini ada gambar hati manusia seperti ini. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka hati kita itu seperti ini. Kalau tidak ada Tuhan, dikuasai oleh iblis. Karena itu Tuhan ingin membuat kita percaya sama Dia, mendengarkan firman-Nya, supaya hati kita nggak seperti ini. Kamu bayangkan ya, kalian bayangkan nih, adik-adik bayangkan, seandainya kita punya hati seperti ini. Kita nggak bisa lihat, tapi itulah roh kita ya, dikuasai oleh iblis. Itu ada iblis yang pegang tombak, dan dia menutup mata, sehingga mata itu tidak bisa melihat. Kalau baca Alkitab ngantuk terus, disuruh baru lihat Alkitabnya, bentuknya juga sudah nggak suka. Dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat, nggak bisa, karena memang ada tombak di situ yang dipegang oleh iblis, dan dia menyolok mata itu. Nah, jadi nggak bisa lihat. Lihat bintang di hati itu ya, bintang itu menggambarkan hati nurani. Hati nurani juga nggak terang, karena memang mata itu yang berhubungan dengan hati itu tidak melihat. Ingat bahwa mata itu mencerminkan juga hati kita ya. Kalau kita misalnya hati kita sedih, maka mata kita juga sedih ya. Lihat kan, kalau kita lagi marah, hati kita marah, maka mata kita cukup melotot. Ibaratnya seperti itu. Nah, kita melihat binatang-binatang yang di sini ini menggambarkan soal roh-roh. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak melekat sama Tuhan,
Kita akan mati karena ada roh-roh seperti ini. Kalau kita mati dan tidak diterangi oleh firman Tuhan, tidak ada Yesus, maka kalau kita mati ya kita dibawa setan, karena di dalam hati itu ada setan gitu loh, ada iblis. Ya, kita harus ingat loh. Kalau kita milik Tuhan ya pasti dibawa sama Tuhan, tapi kalau milik setan ya pasti setan yang bawa kita. Binatang yang pertama kita lihat dulu itu adalah burung apa? Kalian bilang burung apa itu? Merak. Merak. Nah, burung merak ya. Burung merak itu kalau kita pergi ke kebun binatang, ya, dia tadinya ekornya nggak kenapa-napa, tapi berhubung kita lihat dia, maka dia mengembangkan ekornya. Emang cantik sih ekornya ya. Nah ini kalau burung merak ini dilambangkan sebagai kesombongan. Manusia itu emang senangnya pamer, bener nggak? Ya. Mungkin karena dari kecil dididiknya untuk pamer. Orang tuanya juga senang pamer sih. Kalau punya anak-anak rapotnya bagus dipamerin. Mana ini rapot anak saya bagus loh, ini giliran rapotnya jelek boro-boro ya, anaknya disabet, dipukulin karena rapotnya bikin malu. Orang tua senang memamerkan anaknya, ini lihat ini cantik ya anak saya, apalagi memang kalau benar-benar cantik. Orang jelek aja dipamerkan ngomongnya cantik, apalagi cantik. Wah, dipamerkan tuh anaknya. Oh, cantik sekali ini anak saya, ini hasil kami berdua ini ya. Terus nanti kalau di sekolah dia makin tinggi sekolahnya, makin hebat ya. Maka pamer ya. Oh, saya udah kayak gini ya. Ini soal titel nih saya ingat. Dulu saya sama papi itu suka bercanda ya. Papi saya itu orangnya senang bercanda dan dia adalah guru saya yang luar biasa. Dia bisa berdiskusi sama saya, bisa berdebat, bisa sampai kayak orang berantem, tetapi tidak dimasukin hati. Nanti kalau saya sudah bilang excuse me Pak, beres ya. Pada satu ketika saya ingat saya pulang dari sekolah, saya kuliah kedokteran itu ada tingkatannya ya. Kalau misalnya di tingkat 4 tuh lulus, maka diberi titel doktoranda med. Doktoranda med itu setara dengan doktorandes, ya, doktorandes, insinyur dan saudara gitu ya. Itu belum praktek. Nanti kalau udah praktek baru dapat dokternya. Nah, saya pulang, saya cerita sama papi, sekarang papi kalah ini katanya. Papi kan titelnya cuman BA. BA itu sarjana muda zaman dulu ya, karena dia tuh dulu ambil ekonomi dan dia mau bikin skripsi, ternyata Tuhan memanggil dia untuk melayani di Tegal. Maka dia meninggalkan sekolahnya, pergi ke Tegal dia untuk melayani Tuhan sampai matinya. Nah, dia ketawa-ketawa aja, papiku itu ketawa-ketawa aja ya katanya. Sekarang kowe menang. Sebentar lagi dia kuliah, ternyata dia ngambil sekolah di Amerika itu offline ya. Online ya, maksudnya kalau dulu online, nggak ada online dulu tuh apa namanya, off campus ya, off campus. Jadi dia pakai tulisan begitu, dan ternyata karena pelayanan dia sudah 20 tahun lebih, maka gelar sarjana dia diberi oleh pihak sekolah di Amerika. Wah, dia bilang setara nih aku sama kowe, dia bilangnya sama kamu setara kata papi itu ya. Aku udah mulai gaya-gaya sekali, waduh ternyata setara sama papi. Sebentar lagi dia bikin skripsi, dia bikin tesis untuk ambil master, dan ternyata lulus ambil master. Dia dapat master dari Amerika juga. Kemudian dia ambil doktor. Ambil doktor di Amerika juga. Hebat itu papi aku tuh. Aku belum apa-apanya ya. Dia ngetik dulu pakai mesin tik. Mesin tik zaman dulu. Kalau kita ini sekarang kan komputer ya. Kalau misalnya mau dihapus tuh gampang banget, tinggal di backspace aja kan. Kalau zaman dulu itu mesin tiknya wow. Wah, tapi dia bisa bahasa Inggris langsung dia ketik di mesin tik itu, yang mesin tik zaman dulu itu. Lulus dia jadi dokter, terus dia bilang sama saya, "Nih, kapan kowe nyusul papi nih?" Nah, ya. saya mulai jengkel, kapan kowe nyusul aku nih? Orang-orang itu memang senang banget dengan titel yang dia miliki ya. Saya nggak bilang papi saya sombong-sombong gitu, enggak sih, tapi maksudnya nih orang-orang senang banget pamer. Dan itu kalau diterus-teruskan memang jadi sombong.
Ya puji Tuhan papiku nggak seperti itu ya. Dia memang ambil titel segala macam itu untuk ngajar. Sebetulnya dia punya cita-cita di Tegal bikin sekolah Alkitab. Tapi itu nggak kesampaian karena Tuhan sudah panggil pulang dia. Duluan sebelum sekolah Alkitab itu terlaksana. Padahal ruangannya segala udah ada itu di Tegal ya. Sampai sekarang ini terbengkalai loh. Ruangannya segala udah, guru-gurunya udah disiapkan, ijazahnya udah bikin. Hebat tuh papi aku tuh ya waktu itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi orang-orang itu senangnya pamer. Mungkin kamu pamer ya, mungkin apa sih yang dipamerkan apa tuh? Ya nggak tahu. Orang-orang tuh ya zaman sekarang tuh kalau foto aja gaya-gaya ya muka jelek dipamerkan. Heran sama orang zaman sekarang tuh kalau foto kenapa monyong gitu ya? Kenapa mulutnya mesti monyong, terus mesti cari muka yang aneh gitu. Kalau zaman dulu tuh orang-orang foto tuh cari yang cantik mukanya tuh ya. Coba mau mukanya yang gimana? Kalau sekarang ya ampun. Kalau lihat Facebook tuh ya. Lihat Facebook, lihat foto orang lain, ya ampun, aneh banget ya. Bisa ajaib gitu. Kenapa seperti itu ya? Memang dia mau pamer mungkin kalau bibirnya monyong tuh, ini loh bibir saya yang cantik ya. Bibirnya dikasih lipstik merah langsung fotonya ya, keren. Nah seperti itu misalnya. Saya pengen lihat nanti Agape kalau foto pengantin coba pengen tahu. Nyentrik apa? Enggak. Nah jadi merak itu seperti itu ya, dia sombong. Manusia tuh punya sifat sombong. Dari kecil seperti itu dia. Punya sifat sombong. Ya kalau nggak kenal Tuhan Yesus, terus sombongnya terus-terusan. Ya ada orang yang sombong di dunia ini yang ingin menguasai dunia. Misalnya kayak Hitler begitu. Misalnya juga yang lain penguasa dunia saat ini. Kalau dulu kita baca Antiochus Epiphanes 4, dia sombong banget ingin menguasai dunia. Kita baca Herodes juga sombong banget sampai dia dibilang sama rakyatnya, ini suara Allah. Kemudian malaikat menampar dia dimakan cacing. Orang sombong dimakan cacing aja mati. Nggak usah COVID ya, dimakan cacing juga mati. Seperti itu tuh Herodes. Nah itu sombongan ya. Karena yang bawahnya itu kambing. Kambing itu orang melambangkan roh kambing itu roh yang suka menanduk, suka mencari gara-gara, suka berantem, pokoknya dia mainnya main cari gara-gara. Jadi ada aja yang dia buat untuk cari gara-gara. Manusia yang seperti ini temennya sedikit karena dia dikit-dikit cari gara-gara. Orang lain ngomong dia bisa plesetkan omongan itu, bisa dibuat sampai orang itu kalah sama dia. Seperti itu, dia cari gara-gara terus ya. Kalau ditaruh di kelompok WA misalnya WhatsApp, dia cari gara-gara juga. Pokoknya dia bikin orang lain nggak nyaman. Itu dia kambing, itu roh kambing namanya ya. Dia senang menanduk. Kemudian kita lihat ada babi di bawahnya situ. Roh babi itu kotor ya, pikirannya kotor dan mana-mana ini hati manusia ini kalau yang ada roh babi di situ maka pikirannya kotor. Pikirannya nge-seks terus, pikirannya ya muter-muter ke situ aja, ya. Itu pikiran yang kotor, hidupnya itu penuh dengan kekotoran. Coba kita lihat babi ya. Kalau babi itu biar kita ambil, kita mandikan, kita kasih parfum, kita kasih kasur, suruh tidur di kasur, ya. Nanti bentar lagi dia balik lagi ke kubangan, sebab dia memang senangnya di kubangan. Manusia juga seperti itu. Kalau memang dia punya roh babi, maka pikirannya itu akan selalu kotor. Kembali ke situ dan kembali ke situ terus-menerus. Ya. Kemudian kita lihat ada kura-kura. Gimana sih kalau roh kura-kura? Roh kura-kura itu namanya males. Ya. Saya pernah cerita ya di sini ya, mungkin yang sudah ingat ya, males itu tentang kura-kura. Atau ada orang pelepasan tuh dia merasa begini ya, kalau jalan tuh kok pelan banget itu rasanya dia nggak bisa sigap lama sekali dan segala macam. Nah itu soal pelepasannya ternyata dia punya pengawetan binatang yang diawetkan tuh kura-kura, maka roh kura-kuranya masuk ke dia juga, dia jadi males ya walaupun dia orang Kristen, males, semuanya males buat dia. Nah seperti itu. Kemudian semuanya ditunda-tunda semuanya ya kalau punya roh kura-kura. Kemudian kita lihat harimau itu galak sekali. Ada orang yang galak. Biar sudah jadi pendeta tuh galak. Masih bisa itu galak banget ya. Dia dikit-dikit marah ya. Ada orang yang begitu tersinggungannya sampai serem. Coba saya tanya sama kamu, berani nggak kamu kalau lihat harimau terus pegang kepalanya dilus-lus, berani nggak? Enggak ya? Enggak ya? Makanya dia galak sekali. Dia
benar-benar tersinggungan luar biasa ya. Dan kalian coba ingat-ingat apa ada sifat-sifat kayak gini yang di hidup kalian. Kemudian kita lihat ada ular. Kalau ular ini itu lidahnya bercabang ya. Jadi dia ngomongnya tuh ya A ya B. Bisa A sekarang 5 menit, B bisa ganti B. Dibilang iya sekarang, nanti 5 menit bisa ganti B. Ini lidahnya itu tajam banget dan dia suka bikin gosip, dia bikin mulutnya itu nggak benar, nggak bisa dipercaya. Saya kenal seorang Kristen udah lama ikut sekolah Alkitab juga. Bohongnya itu luar biasa, bohong sekali, sampai istrinya itu orangnya sangat takut ya sama Tuhan luar biasa, tapi istrinya itu mendoakan suaminya terus. Nah, suaminya ini sampai karena saking banyak bohongnya, dia 90% itu bohong, yang 10% juga nggak tahu tuh yang bener apa enggak. Jadi mungkin dia bohong semua kali ya. Karena kalau dibuktikan apa-apa, wah bohong sekali. Ngegosip, bohong, wah bohongnya mantap lagi, bikin orang lain percaya. Wah itu kalau disuruh jadi orator tuh keren banget. Karena walaupun bohong bisa bikin orang lain percaya gitu ya. Wah, nah ini saya berharap walaupun kalian nanti jadi orator, pendeta, yang nggak ada roh ini ya. Karena kita bikin semua Alkitab yang kebenaran itu. Saya kemarin baca WA-nya seseorang bilang kayak gini. Ada seorang anak kecil mendengar orang tuanya itu lagi ada dalam satu seminar, terus dibilangnya, itu lagi apa sih mah? Yang itu tuh mah. Yang itu bagaimana yang itu? Yang itu tuh lagi ngomong aja, bukannya benar-benar. Itu cuman sekedar ilustrasi. Nah, jadi cuman bohongan aja, ilustrasi, tapi dia ngomong seperti itu supaya orang lain percaya. Nah, anak kecil itu bilang, duh, papa tuh barangkali nggak masuk surga ya, Pak. Mam ya. Kenapa sih? Habis papa itu dia pendeta tapi ngomong di mimbar itu sama yang di rumah beda katanya. Itu jangan-jangan cuman ilustrasi aja, cuman pencitraan aja. Kalau yang kayak gitu nggak masuk surga ya, mah. Nggak masuk surga, mamanya kaget juga ya. Ternyata papanya seperti itu. Gitu ya. Karena memang lidahnya itu beda di mimbar sama di rumah itu beda. Maka anaknya itu yang bikin memprotes ayahnya. Nah, seperti itu ya. Itu misalnya. Kemudian kita lihat serigala yang terakhir itu, yang ada di situ ada roh serigala. Roh serigala itu licik. Jadi otaknya itu cari buat selamat sendiri aja. Licik banget dia ya. Licik. Nah, jadi ada orang-orang yang memang seperti ini. Ada yang sombong, ada yang memang suka nanduk, suka cari gara-gara, ada yang kotor pikirannya, kalau ngomong juga ke situ melulu, ada yang males, ada yang galak, ada yang suka gosip, suka bohong, ada yang licik banget. Kenapa mereka ada di situ roh-roh itu? Karena memang tidak ada firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Dia. Dia berbicara pada dirinya sendiri, bukan berbicara pada alam ini, bukan bicara pada daratan, bukan bicara pada lautan, tetapi bicara kepada dirinya sendiri. Karena itu manusia kalau terpisah dari Tuhan, dia akan mati. Jadi kalau hati kita bentuknya kayak gini, dilihat dari dunia roh, ya kalian bilang gini, masa sih hati saya ada kayak gini-gininya? Ya, kalau dari dunia roh itu orang-orang misalnya dukun-dukun atau yang tahu dunia roh itu ngerti hatinya ada apa tuh di situ. Itu kelihatan nih kalau ada dia misalnya dukun-dukun itu dari setan ya melihatnya ya. Kalau kita itu karunia dari Tuhan melihat penglihatan di sini. Maka orang-orang melihat, hatinya ada kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wow. Kalau yang hatinya kayak gini isinya setan, apalagi kalau setannya bukan cuma satu, ada banyak itu, bisa aja, maka dia tidak masuk surga. Nggak masuk surga. Kalau kita punya hati kayak gini, gimana dong kita melayani Tuhan? Nggak mungkin, karena setan yang menguasai kita. Jadi kita akan kembali lagi ke kubangan seperti babi tadi. Kalaupun kita baca Alkitab hari ini, kita bisa masuk ke kubangan, besoknya langsung kita masuk ke kubangan lagi, nggak senang baca Alkitab, nggak senang mendengar firman Tuhan, dan mata kita tertutup. Nah, seperti itu. Tapi kita juga harus lihat orang-orang di sekitar kita, ada banyak orang yang hatinya kayak gini. Kasihan banget enggak? Kalau hatinya kayak gini, mereka kalau mati, mereka akan
masuk ke neraka dibawa sama setan. Kasihan sekali ya. Nah, itulah tugas kita membawa mereka. Kalau hati kita sudah bersih, tugas kita membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah, hatinya seperti ini. Kita melihat di sini di gambar ini itu ada Alkitabnya di luar. Itu Roh Kudusnya juga di luar. Dia belum kenal Tuhan. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Itu yang satunya, Om. Yang jangan yang kuning ya, satunya. Yang kuning. Kita bersyukur ya untuk bisa melihat ini ya, bisa belajar tempat ini. Yang satunya Om, yang bukan yang ini. Ada, nah itu tadi Om, yang tadi. Nah ya, nah lihat orang ini ketika dia mulai mendengar firman Tuhan, maka binatang-binatang, roh-roh jahat, iblis yang ada di hatinya itu mulai gelisah, nggak tenang, ya, nggak tenang. Ini gunanya kalian nanti kalau kalian berbicara pada orang-orang yang diinjili, mereka mulai mendengar Injil, mereka akan gelisah seperti ini nih, karena roh-roh jahat yang di dalamnya itu akan gelisah sekali. Mereka akan mencari-cari. Ya, saya kemarin dapat seorang yang menikah dengan orang Muslim dan dia orang yang taat sekali, tapi kemudian dia mendengar firman Tuhan sedikit dan dia gelisah dan mencari kebenaran ya. Saya juga membuat renungan setiap hari ini karena COVID nih, gereja tidak bisa sering-sering kumpul. Maka renungan itu, haleluya, puji Tuhan, dibaca oleh orang-orang yang tidak kenal Kristus dan mereka mulai gelisah, mereka mulai senang membaca renungan-renungan itu, mulai menanyakan siapa sih Yesus itu. Dan saya bersyukur, saya berdoa bahwa setiap renungan yang saya buat, kalau itu misalnya berupa WA, itu tersebar untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan itu juga karena jemaat juga banyak yang tidak punya HP Android, jadi saya cetak begitu buat mereka, saya doakan supaya renungan itu dibaca oleh bukan hanya mereka, tetapi keluarga mereka yang belum mengenal Kristus, dan kemudian juga kalaupun itu dilempar ke sampah misalnya, maka ada orang yang membaca dari sampah itu supaya mereka kenal Kristus. Itu yang saya mau ya. Nah, jadi kita lihat ini gunanya kita ya, ketika kita datang kepada orang yang tadi hatinya hitam, kemudian kita bicara soal firman Tuhan, kita bicara soal Tuhan Yesus, kita bicara betapa Yesus mengasihi mereka, kita bicara bahwa Yesus itu luar biasa yang sanggup membawa kita gitu ya, untuk dibawa ke surga gitu. Maka gelisahlah semua roh jahat yang ada dalam hatinya. Gelisah banget. Lihat, ada Roh Kudus, mulai ada api-api Roh Kudus tuh ya. Dan kita juga nggak usah merasa kalau menginjili orang terus merasa, aduh saya nggak ada gunanya, yang menginjili kok hasilnya cuma dikit. Ingat bahwa kita hanya berbicara, kita hanya membawa berita baik kepada mereka, tetapi yang mempertobatkan itu adalah Roh Kudus, bukan kerjaan kita. Kita tidak mempertobatkan orang, yang mempertobatkan itu adalah Roh Kudus. Lihat itu, api Roh Kudus mulai masuk ke hati, matanya mulai terang karena tidak ditombak lagi oleh iblis. Iblisnya juga sudah mulai gelisah, dia mau pergi ya. Dan itu binatang-binatang udah panik gitu ya. Mereka semua sudah mau pergi. Lihat meraknya juga sudah nggak sombong lagi karena dia sudah nggak memamerkan ekornya. Lihat mereka semua pada panik. Kita harusnya bangga, kita memberi kabar baik sama mereka seperti itu. Mereka itu mendapatkan suatu kesempatan untuk menerima Yesus. Nah, itu sebetulnya PR buat kita tuh seperti itu ya. PR kalian di situ adalah seperti itu. Menerima Yesus, kepengen supaya mereka menerima Yesus, orang-orang itu. Nah, tapi kita juga masih ingat, hati kita seperti itu enggak? Kalau hati kita seperti gambar ini gawat ya, belum diterangi oleh firman Tuhan benar-benar. Nah, seperti itu. Coba kita lihat gambar yang berikutnya yang kuning, Om. Yang satunya. Yang sudah bepergian ya. Coba kita lihat ya. Yang kuning, yang satunya Om. Ya. Coba kita lihat mukanya yang berseri-seri itu setelah akhirnya hatinya dikuasai oleh firman Tuhan, di hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, maka hatinya menjadi terang. Lihat matanya itu menjadi terang, mulutnya juga
berbicara, menyanyi, memberitakan Injil. Lihat hati nuraninya terang. Di situ ada salib Kristus. Ketika ada salib Kristus di situ, ada Alkitab di situ, firman Tuhan di situ, ada Roh Kudus di situ, maka mulutnya akan menyanyi, mulutnya akan berbicara, mulutnya akan terbuka untuk memberitakan kabar Injil. Nah, lihat ya. Luar biasa. Apakah hati kita sudah seperti itu? Jadi kalau firman Tuhan itu, yang Alkitab yang kita baca setiap hari itu bukan untuk kepentingan saya, kepentingan guru dan lainnya. Itu untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan kalian sendiri. Kalau kalian senang baca Alkitab, kalian baca terus, dibersihkanlah hati kalian dengan air yang hidup itu, maka hati kita ini yang membaca Alkitab, yang terus mendengar firman Tuhan itu akan terus dibersihkan. Binatang-binatang yang tadi ada di situ satu-satu dikeluarkan, mungkin digelontor keluar, nggak cuma satu, semuanya sekaligus keluar. Dan hati itu menjadi terang benderang seperti ini. Mata juga bisa melihat karya Tuhan Yesus, mulut bisa menyanyi, dan hati nurani menjadi terang. Luar biasa. Kemudian kita lihat, ternyata binatang-binatang itu masih ada di sekeliling. Jadi mereka berusaha untuk masuk lagi. Kita melihat waktu Tuhan Yesus, kita membaca waktu Tuhan Yesus dicobai 3 kali ya, mereka itu iblis itu mencobai Yesus. Kemudian di bawahnya itu setelah menang Yesus itu ditulis, maka pergilah iblis untuk menunggu kesempatan berikutnya. Nah, baik-baik ya, diingat ya. Iblis mencari kesempatan berikutnya untuk menjatuhkan Yesus. Saya tanya, seandainya iblis pengen menjatuhkan Yesus, dia cari kesempatan terus untuk menjatuhkan Yesus, kira-kira dia mencari kesempatan untuk menjatuhkan kamu nggak? Ya. Betul? Pengen nggak? Betul? Pengen. Nah, makanya sangat pengen. Apalagi iblis lihat nih ya, di sini ada berapa nih? Sekarang ada 8 ya. 9 sama Erik. Wah, ini orang-orang calon pembawa berita nih. Nah, ini nih. Wah, saya harus ganggu supaya mereka semua ini nggak jadi pembawa berita. Betul itu. Serius. Makanya ada banyak yang undur ya. Saya dengar banyak yang undur dari kalian juga ya. Itu di sekolah Alkitab juga seperti itu. Saya pernah punya pengerja satu ya dari sekolah Alkitab. Dia ngomong gini sama aku ya. Iya tante katanya. Kita kan nyanyinya. Kamu tahu nggak lagu ini? Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Pernah dengar? Pernah. Nah, dia nyanyinya beda. Dia nyanyinya gini. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, asal jangan di tempat terpencil. Nah, itu orang yang sekolah Alkitab. Saya juga punya pengerja. Ini Hercules ini dari Jakarta, bedanya jaraknya cuma 160 km dari Jakarta. Dia datang dari Jakarta untuk membantu saya di sini. Ya, ceritanya nih dibawa oleh pendeta yang luar biasa Pak Domingus waktu itu ya. Masuk sini, saya kontrakin rumah, beliin kasur baru, terus macam-macam lah saya sediakan, nah makanya segala, uang sakunya segala ya. Terus saya bawa dia mulai mengunjungi jemaat. Jemaat nggak banyak di sini, nggak terlalu banyak. Tapi jemaat itu memang rumahnya jauh-jauh. Ada yang nyebrang kali. Itu di daerah saya itu yang namanya Cigarugak dulu itu. Kalau ke sana kita harus lewat sawah yang belet-belet tuh ya, kalau hujan tuh ya apa namanya? Belet tuh apa ya? Kalau bahasa Indonesia apa tuh namanya? Maksudnya kakinya tuh masuk gitu ya. Wah. Jadi nanti lumpur sebetis ya, nanti udah masuk itu nyebrang kali, nyebrang sungai. Ini bukan sungai kecil ya, tapi nggak sebesar kalian sih. Kalian sih memang super lah ya sungainya. Ini harus nyebrang sungai,
Nanti ada kapalnya tuh yang dari situ tuh ya untuk nyebrang. Walaupun nggak sebesar kalian lah. Mungkin kalian bilangnya, wah apa ini? Ini sungai kecil ya. Tapi itu sungai Cipunegara namanya nyebrang ke sana. Nanti sana naiknya juga susah tuh. Karena di pinggirnya itu suka licin juga ya. Kemudian ada lumpur-lumpur juga situ. Nah itu kira-kira jaraknya dari Haurgelis ini ada 24 kilo. Setelah itu harus menempuh jalan yang berbatu-batu. Mungkin kalian biasa ya dengan yang kayak gitu ya. Mungkin biasa. Ya sudah biasa ya kalau orang Kalimantannya. Saya masih ingat beberapa, mungkin 10 tahun yang lalu saya ke Kalimantan ya, mungkin 10 tahun ada ya. Itu saya ingat jalannya bagus, tiba-tiba bolong di tengah. Bolongnya itu bukannya cuma semeter 2 meter, bolongnya bolong long itu ada mungkin 30 meter. Waduh, itu ambles jalannya ya. Maka mobil ketika mau lihat situ harus ditarik-tarik dari sana sama truk dan seterusnya. Saya masih ingat perjuangan juga di Kalimantan itu seperti itu ya. Saya juga masih ingat di waktu saya ke tempatnya Ibu Mincie itu, naik jukung nyebrang, terus sampai di sana jukungnya nggak bisa pulang, ya itu perahu kecilnya, terus jalan kaki lihat hutan, kalau meleng dikit kepleset. Nah saya masih ingat di Kalimantan juga ya. Di sini baru di sini nih itu pengerja itu tadi belum ke Kalimantan ini ya, belum ya, masih di sini nih, masih 160 km dari Jakarta. Terus saya bawa ke Cayut, itu daerahnya juga kayak gitu, rusak lah jalannya ya, itu ada 20 km, cuma itu ada yang segitu 20 km, 25 km lah dari sini, jalannya rusak banget, walaupun ada di Jawa itu jalannya rusak banget. Sebulan dia kabur, tidak pesan, tidak apa, sampai sekarang saya tidak bertemu dengan orang itu sama sekali, nggak tahu, nggak ada ceritanya, nggak tahu orang itu kemana ya. Nah jadi memang tantangan buat kita ya, buat kita ini pembawa berita. Itu tantangannya itu iblis tuh pengen mencari kesempatan untuk menangkap kita supaya kita nggak jadi pembawa berita. Padahal firman Tuhan bilang alangkah bahagianya melihat orang yang membawa berita. Nah benar kan? Membawa berita baik itu alangkah bahagianya. Kalau kita seharusnya kalau kita bisa membawa orang-orang datang pada Yesus yang hatinya hitam-hitam tadi jadi kuning kan tadi tuh, jadi terang kayak gitu. Kita senang banget, kita bangga ya, walaupun bukan untuk pamer ya, kalau pamer lain lagi ceritanya ya. Kita bangga sekali boleh jadi alat Tuhan untuk menyampaikan berita baik. Jadi darah Yesus itu tidak percuma dicurahkan di kayu salib. Harusnya kan gitu ya. Tapi saya ngerti banget ya, iblis itu ingin kita tidak memberitakan kabar baik. Iblis ingin membungkam mulut kita. Iblis ingin menyolok mata kita supaya kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dia pengen mulut kita tertutup, ya. Dia pengen mulut kita tertutup, tidak mau. Makanya ada lagu yang saya suka tuh ya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Tahu itu? Tahu nggak? Belum? Tahu ya, mereka yang dalam gelap ya kan, mereka yang tersesat hati kami iba seperti hatimu Yesus Tuhan, ya kan, ini tugas kami, beri apa keberanian pada kami. Jadi nanti kamu kalau hatinya mulai ragu ya, meragukan tugas kalian untuk membawa berita baik, tolong nyanyi lagu ini. Supaya kalian ingat, iya ya tugas aku membawa berita baik. Ingat bahwa Tuhan Yesus bentar lagi akan datang. Mumpung masih ada waktu, kita kerja sebaik mungkin. Kita dapatkan sebaik mungkin orang yang mau datang kepada Tuhan. Harusnya gitu. Harusnya kita punya keinginan seperti itu. Diberi keberanian oleh Tuhan untuk mendapatkan jiwa-jiwa ya. Nah kalian menurut saya di suku Dayak lebih gampang. Suku Dayak itu dari kecil sih Kristen, tapi betul-betul kenal Yesus enggak tuh, enggak tahu itu. Kebanyakan enggak kenal Yesus. Sebetulnya kalian lebih gampang kalau di Kalimantan itu. Kalau di Jawa kami berhadapan dengan orang Muslim ya, mereka sendiri juga misioner. Kenapa orang Muslim sama orang Kristen itu berantem terus? Karena misioner, mereka juga misioner, orang Kristen juga misioner.
Nah, coba ya kalau di Kalimantan sana kalian harusnya bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang suku Dayak itu lebih gampang karena tinggal menerangkan soal apa tidak boleh punya berhala dan seterusnya, soal Yesus Kristus mati buat mereka, soal Yesus Kristus mau supaya mereka itu pure, supaya mereka itu benar-benar mengikuti Yesus. Seperti itu. Saya rasa lebih gampang ya. Tidak ada tantangan nanti dibunuh. Kira-kira ada tantangan nggak dibunuh gitu? Ada nggak? Enggak sih, Bu. Enggak ya. Nah itu enak kan. Kalau di sini kan tantangannya seperti itu. Lebih ke arah situ. Kalau di suku Dayak kan enggak situ. Ayo semangat, jangan ragu-ragu untuk membawa berita baik kepada Amin. orang yang hatinya Amin. seperti itu ya. Kalau kalian nanti misalnya mulai ragu-ragu, kalian bilang gini, waduh ini jangan-jangan binatang-binatangnya udah mau masuk nih ke hati saya gitu. Oke? Jadi kalian semangat lagi, Ya, oh jangan sampai hati saya dikuasai lagi sama itu yang namanya binatang-binatang itu, roh-roh jahat itu, iblis itu, jangan sampai. Yesus aja dia berani mau cari kesempatan. Yesus aja dicobai, saya juga dicobai. Tapi Yesus berkemenangan dan karena Yesus ada di hati saya juga menang. Oke? Ya, amin. saya harus menang. Itu harus punya tekad dalam hati. Seperti itu. Nah, gimana kita bisa dapat tadi dibilang bahwa manusia kalau dia lepas dari Tuhan, maka dia akan mati. Seperti yang dibilang di Yohanes. Coba kita baca Yohanes dulu, Yohanes 15 coba ya. Yohanes 15 Yohanes 15 berapa, Bu? ayat 1 sampai ayat 8. Silakan. Perikop di atas, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Oke ya. Dari kesimpulan yang kita baca pagi hari ini, pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, satu kesimpulan yang harus kamu ingat, yaitu ranting itu harus berbuah. Coba taruh di sini ya, harus berbuah. Ranting itu harus berbuah. Kalau ranting itu tidak berbuah, coba dipegang jidatnya, harus berbuah nih, harus berbuah. Ya, pegang ini di sini ya, harus berbuah. Terus taruh di hati, harus berbuah. Bilang sama diri sendiri, kamu harus berbuah. Ayo kamu harus berbuah ya. Bilang sama sendiri ya. Sebab ingat, kalau tidak berbuah akan dibuang. Ingat itu. Ya, jangan ragu-ragu ikut Tuhan Yesus. Harus berbuah. Kalau tidak berbuah akan dibuang dan dibakar. Dibakar tuh di mana dibakarnya? Kalau ranting dibakar sama kita lah, kalau kita dibakarnya di mana? Nah itu di lautan api, bener nggak ya? Saya sih nggak nakut-nakutin, tapi sebetulnya firman Tuhan ini menakut-nakutin kita juga sebenarnya, supaya kita takut bener, yaitu supaya kita berbuah. Nah sekarang persoalannya gimana kita berbuah nih ya? Kamu mulai serem nih, waduh kalau nggak berbuah saya dibakar nih ya. Jadi gimana nih kita ikut Tuhan Yesus itu bukan sekedar begitu-begitu aja, tapi harus berbuah. Apakah kita mampu untuk berbuah? Mampu. Karena kita nempel di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus.
Kristus. Nah ya, kalau nggak nempel di situ nggak akan kita sanggup. Kita nggak akan sanggup berbuah. Lihat pokok anggur ya. Tuhan itu kok nggak bikin aku adalah pokok mangga. Nah lihat, pokok mangga yang benar. Kok dia caranya pokok anggur sih? Kamu pernah tahu nggak tanaman anggur? Tahu nggak? Pernah lihat? Nggak? Pernah lihat nggak? Nggak ya? Waduh sayang ya, di Kalimantan susah ya lihat pokok tanaman anggur. Mungkin kapan-kapan saya cariin deh gambarnya ya, pokok anggur kayak apa ya. Yaitu batangnya kecil dari bawahnya itu. Dia bukan kayak mangga mah. Apalagi Kalimantan itu ya pohonnya gila itu sampai 2 pelukan orang dewasa juga ada. Masih ada nggak pohonnya kayak gitu di Kalimantan? Masih? Ada Bu, Nah, itu ada. ya, waktu saya ke sana masih ada tuh ya, Bu. Keren sekali. Itu pokok anggur itu batangnya cuma segini-segini nih kira-kira nih. Ya paling besar-besarnya segini lah ya. Ada sih yang segini ya, yang pokoknya yang dia. Langsung dia ranting-rantingnya begitu, makanya dia rantingnya harus ditaruh di atas begitu, dirambatkan, dia dibikin para-para seperti itu, dirambatkan ke sana supaya ranting-rantingnya itu pergi seperti apa ya, kacang panjang gitu ya. Kacang panjang juga seperti itu, dia perlu rambatan ya, pare kayak gitu ya. Mungkin kamu tahu nggak itu kacang panjang, pare. Di belakang ada nggak tuh nandur? Nanam ada nggak? Ada. Nah, Ada Bu. jadi anggur juga seperti itu dia. Tuhan bilang aku adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu harus berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, kamu dipotong dan dibuang dan diakar. Kenapa dia nggak bilang aku pohon mangga? Karena memang ranting-ranting itu tergantung sama sangat tergantung sama pokoknya ya. Betul sekali, sangat tergantung sama pokoknya. Mangga juga tergantung sama pokoknya, tetapi mangga itu tidak menghasilkan yang seperti anggur hasilkan. Dia bisa disebut pokok anggur itu dia bisa membuat nyaman orang ya. Untuk anggur itu dia diproduksi untuk membuat nyaman orang, untuk membuat minum, membuat hangat orang dan seterusnya, dia banyak sekali gunanya. Nah, satu pokok anggur itu dia bisa berbuah banyak sekali kalau dia memang tetap menempel di pokok anggurnya itu. Nah, jadi ranting-ranting itu akan terus ya saya baca di Israel itu kalau bulan apa ya, kalau nggak salah kalau bulan Maret sama April itu dia rantingnya itu dipotongin semua, daunnya habis jadi tinggal pokoknya ya. Nanti bulan Agustus dia mulai keluar lagi daun-daunnya seperti itu. Pokoknya mah tetap nanti ranting-rantingnya sudah keluar, mulai dilihat rantingnya mana ini yang kira-kira tidak berbuah, yang tidak berbuah langsung dipotong dan seterusnya ya, dibersihkan dan dibersihkan. Nah, sekarang kita prinsipnya begini, kita harus berbuah, kalau tidak berbuah kita akan dibuang. Nah, gimana sih? Itu peringatan buat kita ya. Kita bersyukur sekali harus berbuah, tetapi kita nempel di pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu menegaskan bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan Yesus. Setuju? Bergantung, bergantung sekali ya. Bergantung, kalau kita meninggalkan Yesus, habis kita ya. Kita tidak akan berbuah. Nah, yang pertama kita harus sedia dibersihkan oleh Bapa supaya bisa lebih banyak berbuah. Harus bersedia. Dibersihkan itu apa? Dikoreksi kita ya. Kita tuh manusia dikoreksi terus. Mungkin kita tadi masih punya kesombongan, mungkin kita masih malas, mungkin kita masih galak, mungkin kita masih suka cari-cari perkara. Itu dibersihkan sedikit demi sedikit, dikikis, dibersihkan. Betul roh-roh itu sudah keluar, tapi seringkali mereka berusaha untuk masuk dan kita seringkali buka celah sehingga mereka masuk. Kita harus terus dibersihkan. Itu pembersihan dari Bapa. Pembersihannya dengan apa? Masalah yang ada dalam hidup kita, dengan mungkin sakit, penyakit dengan yang ada dalam hidup kita, mungkin omongan orang. Kamu nanti akan banyak diomongin orang. Jangan lupa ya, kita itu artis jadi diomongin orang, jangan takut diomongin orang ya. Nah, seperti itu ya. Tenang aja kita artis. Kalau kamu diomongin orang, tenang kita artis, tapi jangan sombongkan artis juga ya, jangan suka bohong ya. Kalau yang namanya bohong itu ada ularnya. Nah, ini ada bagus nih ya. Ternyata Pak David punya ini ya. Nah, ini untuk pruning ya, untuk dibersihkan itu dari ranting-ranting ya. Dibersihkan ya, ranting-ranting yang tidak berguna itu dibersihkan, lihat ya. Udah nggak ada gunanya, dibersihkan aja. Harus rantingnya harus yang kokoh supaya dia bisa berbuah. Daun-daunnya dibersihkan dan seterusnya. Ingat bahwa kalau tidak berbuah akan dibersihkan.
Tapi sama Bapak dibersihkan tuh dari daun-daun yang tidak guna, dari tempat-tempat yang tidak guna itu dibersihkan. Bapak yang membersihkan ya. Nah, kita harus mau dibersihkan. Yang nomor 2, yang paling penting harus kita ingat, kita hanya mampu berbuah kalau masih tinggal di pokok anggur. Kalau tinggal di situ ya masih berbuah, kalau nggak tinggal dalam Yesus ya berarti tidak berbuah, gitu loh. Kalau kita keluar dari Yesus ya tidak berbuah. Nah, mampu berbuah hanya kalau tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Yesus berarti tinggal dalam kasih Yesus. Tinggal juga dalam kasih Yesus itu berarti hidup dalam ketaatan pada perintah-perintahnya. Saya suka sekali pada 1 Yohanes 5 itu dibilangnya, kamu harus taat padaku. Ingat perintah-perintahku tidak berat sama sekali, ya. Nah, jadi hidup dalam ketaatan. Nah, tinggal dalam Yesus itu harus diusahakan, bukannya otomatis. Ingat, tinggal dalam Yesus diusahakan, harus disiplin sama diri sendiri. Baca Alkitab, berdoa, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu terus-menerus diusahakan. Kita aja kalau baca Alkitab ya, aduh nanti lagi deh, kalau pagi males, nanti malam ngantuk, besoknya lagi, aduh nanti lagi deh. Terus nanti kira-kira 1 tahun 2 tahun kita nggak baca Alkitab. Baca Alkitab cuman kalau kebaktian aja. Makanya banyak orang Kristen kalau suruh baca Alkitab, mari kita buka Ibrani, carinya di Perjanjian Lama. Giliran cari kitab Yunus, dicarinya di Perjanjian Baru. Susah nyari kitab Yoel sebelah mana, kayaknya nggak ada. Karena nggak pernah baca Alkitab. Apa kamu kayak gitu apa enggak? Saya juga nggak tahu ya, coba ya. Kita harusnya lebih giat nih. Daripada disiplin sendiri itu disiplin. Saya harus 1 jam ya, misalnya berdoa setengah jam baca Alkitab, harus disiplin. Supaya tadi firman-Nya itu tetap ya di dalam hati. Jadi kita ini mengusahakan mendisiplin diri untuk itu, untuk melekat sama Tuhan tuh mengusahakan ya. Terus tinggal dalam Yesus juga berarti harus saling mengasihi ya, saling mengasihi itu kamu tahu lah ya. Nah, tinggal dalam Yesus itu adalah gaya hidup orang Kristen. Tinggal dalam Yesus, ingat-ingat gaya hidup ya. Nah, kalau di dunia ini ada gaya hidup kaum elit misalnya ya. Bajunya beda, ya kan, sepatunya beda, gaya hidup orang itu pakainya barang-barang bermerek, Pak Prada lah, apalah, ya kan, apalagi mereknya apa aja. Kira-kira kalau kamu tahu merek-merek nggak kamu di Kalimantan? Enggak ya? Louis Vuitton. Louis Vuitton, ya wah itu orang-orang, saya ngomongnya aja masih keselip ya. Nah, misalnya kalau yang di Jawa ini, wow, udah pakai tas kayak gitu, padahal saya lihatnya tas kayak gitu malah berat ya. Saya sekarang udah tua nggak bisa pakai tas yang berat-berat, harus yang enteng. Kalau mungkin pakai kresek aja ya, lebih enteng, gitu ya. Nah, seperti itu. Gaya hidupnya gimana nih orang Kristen? Ya punya gaya hidup untuk tinggal dalam Yesus itu merupakan gaya hidup. Jadi hidup kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan selalu, ya. Jadi ada kemauan keras tuh untuk tinggal dalam Yesus. Nah, nomor 3, murid hanya bisa berbuah kalau firman Tuhan tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal di dalam kita itu baru bisa berbuah murid. Kalau kamu nggak mau baca Alkitab, kamu nggak mau dengar firman Tuhan, nggak kapan bisa berbuah. Karena berbuah itu hanya melalui firman Tuhan, nggak mungkin tuh kalau di luar firman Tuhan ya. Yang keempat, buah karya dari kita itu ada pasti memuliakan Tuhan. Jadi kalau dibilang gini, ini kalau orang-orang tuh senangnya ya, Yohanes 15 tuh senangnya cuman ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bahkan dipotong ayatnya yang bagian B saja. Orang-orang Kristen tuh. Jadi bacanya cuman mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh asik, minta apa saja maka diterima nih. Saya minta mobil, saya minta apa rumah. Kalau nggak dikasih, Tuhan tuh gimana sih? Saya sudah jadi Kristen udah lama, nggak dapat rumah, nggak dapat mobil misalnya, motor. Nanti dulu di atasnya itu ada tulisannya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ada jika. Baru mintalah
apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena setiap kali ada firman Tuhan di dalam kita, kita tinggal dalam Yesus, firman-Nya ada dalam kita, maka kita akan meminta kepada Yesus sesuatu yang memang kehendak Dia, bukan kehendak kita. Ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia bergumul sekali. Dan saya rasa iblis tuh ganggu sekali di situ. Pasti iblis bilang, dulu ada di pencobaan dia bilang, jikalau kamu anak Allah, kamu anu. Pasti di Getsemani Yesus juga, iblis itu pasti ngomong, kamu kan anak Allah, kamu kan Tuhan Maha Kuasa, kamu kan pencipta langit dan bumi, masa mau sih mati di kayu salib? Bohong kamu, udah aja bumi dihancurkan aja, kamu bikin lagi yang baru. Itu kalau saya iblisnya kayak gitu. Mungkin iblis ngomongnya lebih lagi ya. Jadi iblis mungkin ngomong situ terus mengganggu Yesus supaya Yesus nggak jadi mati di kayu salib. Itu loh. Pasti di Getsemani itu dia ganggu terus Yesus. Kalau kita baca, kita nonton filmnya, film waktu kemarin itu yang bagus sekali itu ya. Judulnya apa sih saya lupa. Itu waktu Yesus berdoa di Getsemani itu ada ular kan di kakinya dia. Passion of the Christ. Passion of the Christ. Nah itu ya. Itu sangat bagus sekali. Saya putar film itu waktu saya di penjara, saya putar film itu. Itu pada nonton itu napi-napi perempuan ya, malam-malam pada nginep di kamar saya tuh. Ada orang berapa tuh ya? Ada mau nonton ada orang 10 kali ya. Nginep ceritanya mau pada ngobrol nginep. Enggak sampai 10 karena enggak boleh banyak-banyak ya, 7 kayaknya. Itu napi-napi yang itu apalagi si Nina itu nangis terus lihat Tuhan Yesus disengsarain seperti itu. Akhirnya dia terima Yesus. Keren ya, film aja bisa bikin dia seperti itu gitu kan maksudnya ya. Amin. Nah, itu luar biasa itu. Nangis terus ya lihat Yesus sangat sengsara. Nah, kita ini loh orang Kristen tuh yang enggak seringkali lupa bahwa Yesus itu udah sengsara mati di kayu salib untuk kita, itu lupa. Nah, pasti Yesus waktu itu di Getsemani pasti diganggu sama iblis supaya dia menyerahkan pada kehendaknya sendiri. Dia bisa aja, Bapak nggak usah lah saya mati di kayu salib, ngapain juga saya menciptakan langit dan bumi kok. Bapak dan saya kan satu, saya batalkan aja nih penciptaan manusia ini, udah saya nggak mau lagi, saya bikin lagi yang lain. Dia akan jadi anak iblis setelah itu karena nurut sama kehendak iblis. Nah, makanya Yesus bilang, oke Bapak, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu kerennya ya. Kerennya itu kehendakmu Bapak, bukan kehendak aku ya. Jadi untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, ngapalinya jangan cuma di Yohanes 15 ayat 7b, tetapi A dan B-nya dihafalin ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi buah itu harus muncul, ingat ya. Coba gambar satunya lagi. Ya, yang ada akarnya ya, yang ada akarnya. Sebentar ini. Saya dikirimin gambar ini. Apa ini? Yang ada akarnya tadi. Ya. Ibu Indri Gotama itu pendeta yang luar biasa ya, itu dia gerejanya ada di Kuningan, dia kirim gambar ini buat saya waktu tahun baru kemarin. Dia bilang, nih lihat nih, kamu lihatnya apa ini, yang ini? Akar tunjang, Bu. Akar tunjang. Pohonnya gede ya? Pohonnya gede nggak di atasnya? Iya. Terus akarnya Gede. Akarnya ya sebetulnya ya nggak sebesar pohonnya ya, kecil-kecil tapi banyak ya. Terus di pinggir pantai nih, di pinggir pantai ya, betul ya. Kok dia tetap bisa berdiri tuh loh, walaupun akarnya tergerus ya, dia tetap berdiri dan dia tetap berbuah, dia luar biasa. Lihat, kalau kamu di dalam Yesus, tadi aku adalah pokok anggur yang benar, ya, sudah pasti tidak akan ditumbangkan oleh lautan. Ya, tidak akan ditumbangkan oleh masalah apapun juga. Kalian akan perkasa begitu karena kalian nempel di pokok anggur yang benar, yang punya akar yang luar biasa. Kamu nempel di pokok anggur yang benar, itu makanannya dari akar. Kita itu jadi ranting itu jangan sombong, kita jadi gendut, menghasilkan buah dan seterusnya, itu tergantung makanannya. Makanannya itu yang ambil siapa? Ya akar. Akarnya siapa? Akar pokok anggur, bukannya akarnya kita, akar pokok anggurnya. Makanya kita bisa gendut, bisa menghasilkan buah dan seterusnya. Jadi benar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan? Betul?
Betul, betul ya. Kalian sadar ya bahwa akarnya itulah akar yang luar biasa itu ada di dalam Yesus itu akarnya pokok anggurnya itu yang punya akar itu pokok anggur kita nempel di dia maka makanan semua yang diambil oleh pokok anggur itu buat kita bikin kita gendut bikin kita berbuah banyak keren ya lihat ya jadi kalau kita ini dua arti ya kalau kita berakar dalam Yesus lihat ini satu artinya lagi ya kalau kita punya akar kita berakar dalam Yesus artinya kita mempunyai firman Tuhan tinggal dalam kita itu namanya berakar dalam Yesus, maka gelombang laut apapun tidak bisa meruntuhkan kita. Masalah apapun tidak bisa meruntuhkan kita. Kita tidak akan pernah ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Kita tidak pernah ragu-ragu untuk melakukan apa yang Tuhan suruh sama kita. Saya tahu tantangannya besar sekali. Ya, untuk kalian juga, untuk saya juga tantangannya besar. Tetapi siapa takut karena kita itu melekat pada pokok anggur yang benar yaitu Yesus Kristus. Kita melekat pada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus. Makanya kita nggak usah takut apapun juga. Masalah boleh, sakit penyakit enggak apa-apa. Yang penting roh kita, jiwa kita itu tetap aman di dalam Yesus Kristus. Kita nggak usah takut. Ingat, hidup bersama Yesus, mati juga bersama Yesus. Kalian adalah pemberita-pemberita. Kita semua adalah pemberita-pemberita. Alangkah bahagianya kita ketika orang yang hatinya hitam kayak gitu, itu menerima kabar baik dari kita, langsung bisa bersinar hatinya. Yang tadinya milik iblis menjadi milik Yesus Kristus. Itu kita itu bangga kudunya jadi pemberita baik, kabar baik. Membawa berita kabar baik itu. Tantangannya ada, ya ada banyak banget tantangannya. Gak apa-apa, ada tantangan berarti kita menang. Coba kita dibilang sama Tuhan, kamu lebih dari pemenang. Nah, kapan kita menangnya? Orang menang itu kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah mana bisa dibilang menang sih? Benar nggak? Betul nggak? Nggak punya masalah? Saya menang-menang terus loh. Menang dari apa maksudnya? Misalnya ada orang lomba nyanyi. Nah itu kan ada orang banyak yang lomba nyanyi. Nah dia lomba nyanyi sendirian, namanya nggak menang dong. Dia bilang gini, saya menang, saya dapat piala. Kamu lomba apa? Lomba nyanyi. Pesertanya ada berapa? Saya sendiri. Ya itu namanya nggak menang, menang sendiri. Itu namanya. Bener kan? Coba kan kita, saya ikut lomba nyanyi, saya menang loh. Yang lomba berapa? Ada 1.000. Wah keren. Jadi secara kamu mengalahkan orang 1.000, betul kamu menang. Betul kan? Gitu, nggak lucu kita kalau menang-menang sendiri aja. Jadi terima kasih untuk setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Terima kasih. Saya selalu berdoa, saya bilang Tuhan, terima kasih untuk COVID ini. Karena COVID ini ada banyak orang bikin live streaming, ada banyak orang bikin YouTube, sampai firman Tuhan itu di mana-mana. Kalau kita lihat, kita baca YouTube tuh banyak banget firman Tuhan berseliweran di situ ya. Dan itu banyak banget lagu-lagu berseliweran juga di situ. Bersyukur bahwa Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi itu gara-gara COVID. Benar enggak? Orang-orang nggak bisa ke gereja lihat gara-gara COVID. Nah, gara-gara COVID juga saya bisa sampai ke Kalimantan walaupun muka saya aja ini di Zoom aja. Benar kan? Guru kamu dari Amerika itu gara-gara COVID. Kalau kamu ini sekarang ini sekolah nggak karena COVID, wow, itu gurunya dalam negeri semua. Saya jamin. Mungkin bukan hanya dalam negeri, dalam Kalimantan aja. Benar ya? Mungkin begitu. Tapi karena COVID, wow, kamu gurunya keren banget. Ada dari Amerika, ada orang dari Purwokerto, ada yang dari Batam. Bayangin kamu Batam ujung sana bisa sampai ke situ. Luar biasa ya. Jadi berterima kasih untuk COVID. Berterima kasih untuk COVID, orang-orang jadi takut mati. Benar? Orang tuh memang harus takut kok. Kalau nggak ada takutnya gawat, takut mati. Jadi cari Tuhan kan. Aduh, Tuhan yang benar siapa, Tuhan sejati siapa ini? Kalau saya mati nanti saya ikut siapa ini? Kan gitu. Jadi pada takut mati. Nah, karena takut mati mereka mencari Tuhan. Bersyukur untuk COVID ya. Kita manusia yang selalu bersyukur buat segala satunya ya. Puji Tuhan. Saya berharap kalian sekarang ini dapat 8, 9 Erik. Tetap teguh untuk melayani Tuhan. Amin.
Amin. Nah, tetap jangan Amin. ada yang mundur. Saya doakan supaya kalian tidak mundur. Ini tahun yang baru, kalian harus punya tekad yang baru. Tanamkan dalam hati, kamu harus berbuah. Kalau kamu nggak berbuah, kamu dibuang. Api bahaya. Kamu harus berbuah. Tapi berbuah, jangan takut. Aku bisa berbuah karena ada Yesus bersama dengan aku. Selesai persoalannya. Bersama dengan Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Amin. Amin. Ya, Amin. jangan takut ya, jangan mundur. Saya berdoa untuk kalian. Tuhan dipermudahkan oleh kalian. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan japri ya, jangan lupa ya. Oke. Nanti minggu depan kita teruskan mungkin untuk kedatangan Tuhan saya akan tentang perumpamaan mungkin 10 gadis ya, 5 gadis baik, 5 gadis jelek. Tadi saya mau bicara itu hari ini, tapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk bicara soal ini kepada kalian. Ya. Oke ya, saya berharap ini bisa membuat kita semangat lagi melayani. Amin. 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 Ayo, Yuk salah kita satu berdoa menutup. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati ya Tuhan dengan pelajaran yang ada, biarlah hati kami terus bersih ya Tuhan di hadapan-Mu, diterangi oleh firman dan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Ibu Rebeka dalam mengajar kami Tuhan, Kau berkati setiap pelayanan, setiap keluarganya ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami tutup pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.